memberikan ruang yang tidak nyaman untuk Rine ya. Bisa mereka berpikir keras tadi untuk bisa ngadepin dari satu hero yang bisa dibilang semi tank kayak begitu. Iya. Sekarang pemikiran mereka dibanting lagi, Prof. Assassin muncul. Assassin. Cuma balik lagi sih, untuk sekarang kalau kita lihat dari pemilihan Assassin dan Hayabusa terutama ya, ini emang jatuhnya pegangan hero power nggak sih Pak? Karena kita udah sering lihat Hayabusa Kairi, the Mr. Konsisten. Dia bener-bener kayak gak bisa tergoyahkan sedikit pun dari segi KDA. Bahkan sekalipun banyaknya Hayabusa yang dirusuhin jungle-nya, Kairi malah ngerusuhin balik jungle musuh. Ini chip mau diambil gak? Tapi enggak ya, Kalian ini. kaki, Kaleakim. Kalaupun mau main Duoi, berarti Lutfi akan bermain hero yang benar-benar tebal di sini. Hylos mungkin. Hylos, Blue masih ada Ya, juga. Blue. Aku tuh menunggu ini loh. Nanti kan apa kombinasi sih? kayu. Apa? Kalea Eudora. Wah, Banting setrum. Enggak, ayo tulisannya Pak, Kaleakim. setrum Pak. Setrum. Banting setrum Ben. Badang, oh iya tadi Badang di-ban sama Origo. Iya, dan sekarang terbuka badangnya juga ya. Bentar, apa hero yang terbuka untuk Rine ya kalau? Suyo? Kalau ya dipaksa nggak sih buat main kayak Iya. gitu. Tapi kalau emang mau tetap main assassin ya masih ada Lancelot. Karena kan dari track selanjutnya, dari track sebelumnya juga dikasih frame kayak sekarang dicuekin begitu saja juga. Ya, tidak ada hasil baik waktu itu apabila Iya, Rine iya. menggunakan frame rate. Ini kayaknya Badangnya bisa roamer sih, karena jatuhnya dengan duo yang di-pick berarti mereka bakal tetap ngebawain satu hero badan lagi. Ya. Dan Badang, Badang kalau misalkan di depan Lancelot tuh, Lancelotnya bakal bedang ke gitu. Pedang keadilannya nggak keluar. Jadi ketahan-tahan terus dengan mini stun effect-nya. Ya Makanya Allah. mendingan Suyo deh. Suyo masih ada tough boost, masih ada pengurangan terhadap physical defense dengan mode Susanoo-nya. Dibandingkan Lancelot ya, pas mau Phantom Execution jadi bedang ke, cancel. Nah, biasanya kan pedang keadilan gitu. Iya. Kalau ini pedang ke, nggak jadi ultinya geser. Ya Allah, untung ini hari terakhir gue di regular season ya. Ya Allah, udah gak sanggup gue. Capek beneran. Boleh gak gue pulang duluan sekarang nih? Jangan, ingat, kan harus nungguin tanggal 11, baru ada yang pulang duluan Ul. Oh iya Iya. benar, itu. Iya. Kalau mau buru-buru banget ya besok. Besok udah ada yang final bow juga mungkin. Iya, Oh iya benar. 3 tim yang bermain ya, bener juga. Hilda di band, Basha di band. Iya. Ini Basha band kayak bentuk sebuah jawaban biar nanti Kiminya lebih bebas ya untuk mendeliver damage. Ah ya ampun. Ngilu ya, lagi merasakan ngilu. Wah tentunya. iya. Nih gua tahu nih, ada Hani, Ruby, Pandi. Ya Allah. Manis banget ya, karena ada Raja Gula. Iya. Ya kan Raja Gula. Oh ya Raja Gula benar. Iya. Sugar King ya. Makanya, Oke. Tapi ya udah Baxia, Fredrin kah? Buat EXP? Enggak ya harusnya. kan mungkin membawakan hero-hero yang kayak Hylos, nah kan. Hylos ditutup biar nanti Luoy-nya nggak sebebas itu untuk bisa memberikan efek panas dingin dispersion. Dan Oke. aku merasa kalau misalkan untuk hero badan yang tersisa, Gatot Kaca nih Ul. Ya. Apakah bakal didinai sama Alter Ego biar nanti Nino aja yang bawain untuk Gatot Kacanya? Iya. Apa mau Provius lagi? Provius lagi juga bisa ya. Masih aman sih, masih badan kan soalnya. Iya, dan juga lebih ada sisi buat fight jangka panjangnya sih. Oke. Kayak Darkwave University juga. Gak tadi band ya memang diarahkan untuk silahkan Provius. Wow. Aku kira bakal minimal diambil sama Onyx loh untuk Gatotnya. Tapi Mereka ternyata punya rencana apa lagi? Iya, punya rencana apa lagi nih untuk hero badannya? Apakah jangan-jangan badannya bakal di-flex? Yap. Sehingga nanti akan membawakan hero seperti Tigreal. Aku melihat Tigreal Keyboy di sini. Dan setidaknya sekarang dari Alter Ego sendiri ya, mereka udah ngambil Kalia dan Kimi. Mereka butuh satu burst damage gak sih? Ini kayak Beatrix. Iya, biar si Kalianya nih gak sia-sia gitu loh. Ya boleh sih. Burst damage yang nanti bisa nge-follow ya untuk kaliannya biar damage lebih cukup. Oke, berarti badangnya bakal ada di ROM ya. Di tangan Keyboy dan goldnya buat Savero. Masih ada retail? Atau mau main Moskov, main split push, Bisa? Main kari? atau hero team fight. Mungkin memilih hero-hero seperti Irintel yang tadi sempat dibilang, atau mungkin mau bermain yang lebih secure lagi, landingnya kuat clean gitu. Iya. Landingnya kuat tapi
Sepertinya Cloud itu dia, hero split lagi yang dimainkan. Oke, teamfight-nya kuat juga sih karena ada Blazing Duet ya. Ya, Tentunya akan ngebuat nantinya Mobiusnya bakal sedikit lebih banyak duluan. oke. Tapi giminya juga ini masih fleksibel sih buat Alter Ego. Mau di mid atau di gold kalau in case-nya ketemu sama Luoi ataupun Cloud nih. Kalau aku ngerasa ketika ketemu sama Cloud ya, Moskov. Aku kira bakal ke Matrix kayak yang tadi kita sempat bilang ya. Ini makanya. Biar ada burst damage. Biar mungkin sekarang pemilihannya Moskovnya untuk bisa menanggulangi lane jauh. Atau jangan-jangan kayak teori kita pas ngomongin tim Liquid tuh. Ya udah Alter Ego mainnya bukan dengan teori pick off, bukan dengan teori team fight, teori hero nyaman. Oke. Oke. Lane jauh juga yang mungkin bisa jadi jawaban ya untuk Moskov itu sendiri karena Hayabusa Cloud ini akan sangat bisa memainkan dan mendistract pemain dari Alter Ego, tapi ini adalah match point untuk Onyx. Mampukah 2-0 mereka bawa pulang atau Alter Ego akan menyamakan kedudukannya? Yep. Deretan hero sudah diambil, mereka sama-sama butuh kemenangan. Tapi Onyx sudah mengambil keuntungan di game yang pertama. Mereka sudah mendapatkan 1 poin dan sekarang waktunya kita akan berangkat menuju ke game yang kedua. Akan seperti apa lagi kejadiannya? Jadi langsung saja MPL Arena, mana suaranya? Yuhu. Let's go. Dan ya, kita melihat Kairi kembali dengan Hayabusa. Gameplay berbeda seperti apa yang akan dibawakan oleh Onyx juga nih untuk sekarang bro. Mr. Konsisten ya. Buset deh. Kita sering lihat walaupun dalam keadaan under untuk tim Onyx-nya, tapi dia yang benar-benar paling bisa membawakan gamenya yang lebih stabil untuk Onyx. Sekarang melihat Alter Ego yang mungkin ingin menjawab lebih agresif ya. Karena tadi kita akhirnya udah ketemu jawabannya. Onyx jauh lebih agresif dibandingkan dengan Alter Ego. Iya. Jadi itu poin B kan yang seperti kita bilang. Gimana pun caranya harus lebih agresif. Yap. Tinggal sekarang apakah agresivitas tersebut akan kepotong lagi karena Alter Ego sudah mulai menemukan polanya pelan-pelan. Harusnya Gak terlalu buru-buru di buset. game. Baru dibilang. Aduh, sakit banget Sunset dikasih lagi ya. iya Loinya bukan cuman presensi dari diversity-nya aja sih, ini gameplay duality-nya ini ganggu banget. Ganggu banget, tim fight-nya jadi sulit, Pak. Ya, pasti ya. Apalagi dengan adanya Brave Smite, Suns-nya jadi lebih mudah untuk survive. Yep. Dan di satu sisi mereka juga membawa kayak semi-semi faktor juga kayak begini loh Prof dengan Bobosu ya. Berarti ada waktu loh. Ada waktu yang emang benar-benar bisa digangguin banget. Dan ruangnya nggak sesulit itu kan untuk menangkap Suyo, terutama untuk Luoi. Iya. Dia tinggal main dispersion rotation. Kalau misalkan dalam keadaan yang bener-bener bisa ditarik 2 kali, itu bakal kena burst tinggi banget damage-nya. Buset di bagian bawah. Lutfi udah mendapatkan gangguan tapi Rene balik lagi. Sementara sekarang Kiboy berada di area mid. Oke. Udah mulai terganggu lagi Drip, Tuh lihat tuh, ditampol, didorong. udah jadi ya. Iya. Bahkan diurungkan kembali niatnya untuk maju. Tapi Turtle yang pertama sudah akan segera muncul. Setup dari Alter Ego sepertinya jauh lebih siap karena Nino akan screening pergerakan dari Kairi dan harusnya ini akan diikhlaskan kah untuk Turtle 1? Yap, Nino dengan Cyclone Knight. Tapi sedikit lagi, bahkan sekarang Kiboy yang menjadi orang terdepan. Akankah mereka mendekat? Tapi masih kalau bisa mendapatkan ke arah turtle tersebut. Namun sekarang telah terlihat ada satu orang yang benar-benar digangguin oleh Lutfi. Tapi Lutfi pun berusaha untuk bisa kabur dari tersebut, tapi malah salah jalan. Lutfi kepentok, Lutfi dikeroyok, Lutfi bisa sama Lutfi. Weh, masih sama loh. Oke, by time cukup lama Lutfi. First blood. Yap. Tapi wow, kerugian cukup banyak kali ini untuk Onyx ya. Terutama mereka nggak dapat Turtle, mereka kehilangan Lutfi. Dan harusnya Alter Ego dengan itu dia, agresif early. Nah, keluar harusnya di pasifnya sekarang. Ya harusnya ya. Biar lebih dominan juga secara gold, Lutfi yang menjadi korban itu akan menjadi poin positif. Apalagi lasitnya ada di tangan dari Rene. Skypierce masuk item untuk Hijumi. Ya, oke. Tapi Hijumi adalah Tapi Kairi, bisakah? Hei, hampir saja. Flicker. Hejumnya flicker ya. Tadi dia pakai anti-grab, dia pakai flicker juga untuk bisa menghindari dari Kairi. Yap. Sementara di bottom lane Nino bakal coba untuk kedatangan tamu. Enggak ya, kayak jauh enggak ya. sih, enggak Ada sih. informasi ya. Ya jatuhnya juga buat burst Nino kayak terlalu banyak resource yang dibutuhkan kan. Iya, nggak bisa seinstan itu ya untuk sekarang ya. Ya nggak ada shadow kill juga kan.
Jadi Ninonya masih bisa bertahan hidup, apalagi dia punya Brave Smite. Gak bakal semudah itu untuk ganking. Seharusnya dalam ancaman. Yap. Sebentar sekarang Rene maju. Berhasil mendapatkan langsung ke arah Sans. Namun sekarang malah langsung aja ada momentum yang begitu tadi diciptakan oleh Keyboy. Fist crack. Tapi Keyboy masih selamat hampir saja. Ada Spear of Destruction tadi langsung dikeluarkan. Wah, ini pertukarannya tidak menjadi adil sekarang. Rene yang hilang ditukar dengan Sans yang memang tidak ada flicker tadi dia. Hanya mengandalkan sebuah Purify untuk kabur, tapi ternyata masih belum cukup untuk menjamin dirinya selamat. Buset, Dripsnya lari. Kecepatan ngikutin harus. Nyeker lagi ya? Iya. Oke, di topnya Arfi memegang sedikit pressure lebih tinggi ya. Untuk membuat dari Xavero tidak nyaman juga. Ditahan dulu pergerakannya, sementara Turtle yang sudah up, Rene-nya juga sudah siap lagi untuk bisa secure objektif tersebut. Yep, tapi dari sisi leveling sepertinya untuk kali ini Kairi jauh lebih tinggi. Kairi di level 8 tapi untuk Rene masih level 7. Tapi coba lihat efek dari duality tadi begitu menyakitkan. Bahkan sekarang Shadow Killer pun udah langsung dikeluarkan oleh Nino pun menjadi korban. Satu orang, tapi dengan satu lagi Tsunami Slam. Bahkan Blazing Duet dari Xavero berubah sekali dari Jube. Jube down. Oke, ditungguin kan? Spear of Destruction tidak akan berpindah tempat dari Arfi. Cukup berbahaya dan seketika Onyx mereka mendapatkan sebuah bayaran yang sangat-sangat mahal. Wah, ini unggulnya langsung jauh banget ya. Jauh, Prof. Karena bayangkan, mendapatkan purple buff untuk Hayabusa di saat kali ini Kairi berada di 2 level di atas dari Suyo. Yang dimana Suyo biasanya kita lihat, oke, pasti bakal menangin turtle, menangin level, perfect turtle dan segala macam secara objectively game. Tapi ini nggak terjadi untuk Alter Ego di game yang kedua. Dan Alter Ego ya, mereka ternyata belum berhasil untuk secure turtle keduanya lagi. Semenjak double kill dipegang sama Lutfi, dia pegangin semuanya. Ini lengket banget loh untuk blue-nya. Yes, dan juga kayak pertanyaanku adalah siapa yang nantinya bisa nge-follow up secara instan inisiasi dari Drips, karena damage mereka DPS. Loh. Ketangkep dong ini Jume. What? Mereka berhasil ditangkap satu persatu loh. Di absen ya. Dan lagi-lagi lihat efek dari duality-nya. Ini Terus sakit banget sekali. momentumnya. Coba lihat berapa banyak waktu Drips yang terbuang di situ guna mau kabur aja. Ya, dan itu dia apa yang disampaikan oleh Prof KB juga. One of the best Loi player di Indonesia ya. Nah, pindah tempat loh. Siapa lagi yang jadi korban tapi barusan ada Spear of Destruction. Kemana tuh? Oh, top lane. Oh, ke bawah. Oke, top lane-nya ada dari Badang ya, dari Keyboy ternyata. Bottom lane-nya ini kayak langsung 1-3-1 gerakannya. Udah ini spread out banget loh untuk Onyx-nya, mereka menyebar ke kiri, ke atas, ke tengah, ke Semua bawah. laning ya, semua laning bener-bener kayak dikuasain. Iya, Cloud-nya split terus Hayabusanya ikutan. di line up semuanya. Terus ya balik lagi, di bagian jungle-nya itu ada Keyboy, jadi nggak bakal ada yang aman sekarang. Yap. Ini juga dari Xavero yang mau nangkep siapa? Juga. Pelita. Xavero punya Purify kan, jadinya Xavero punya Purify. nggak bakal bisa kena Dark Wave, nggak bakal Iya. bisa kena Tsunami Slam. Waduh, Purple Bomb udah mulai diikhlaskan nih, udah mulai. Diambil lagi. Iya, ini dia pertanyaan yang tadi sempat aku tanyakan juga. Siapa yang bisa nge-follow up Drinksnya nanti? Damage dealer mereka DPS, Prof. Iya. Dan menunggu Moskov late game, wah menunggu Kimi late game juga harusnya. Iya, dan itu juga gak instan. Lama banget. Ah, Dalam dan keadaan sekarang Onyx-nya unggul 3.000, wah berarti harus nungguin menit 18 kalau kayak gini. waduh, Buset deh. mampukah bertahan untuk sampai Oke. menit 18? Dan Lutfi menjadi terdepan, Xavero hadir guna untuk bisa memfollow up damage tersebut. Tapi ada traction pull tadi dan juga Tsunami Slam. Namun damage-nya dihasilkan dengan satu blazing duet. Begitu menyakitkan from Xavero. Tapi Nino diusir jauh banget. Saudi, Oke, tapi seenggaknya ada split power ya yang bisa dimanfaatkan oleh Arfi juga menukar adanya turtle dan inner turret. Tapi hati-hati diversion. Oh hai, Arfi dikejar. Ada Cyclone. Hai! Tapi masih ada Spear of Misery tadi. Alright, tapi ada Lutfi dan Waduh, Kairi. dia di bagian belakang ya. Ternyata ada sandwich kami, tapi Kairi yang malah terjebak. Dan Kairi yang berhasil sudah dihancurkan dengan kesempatan untuk Alter Ego bisa membalikan keadaan sepertinya. Waduh, ini bahaya sih ya, kayak gerakan dari Arfi yang memang harus aware banget. Tentunya dengan ada diversion, rotasi cepat yang bisa dilakukan. Dan poin mahal kali ini bisa diambil oleh Alter Ego juga dengan hilangnya Kairi nih. baru main ternyata ya. Tadi yang sempat di-push juga sama Arfi. Sekarang ada diversion Wah, lagi. pindah dan ketahuan sekarang. Tapi Smarisa Spear of Misery bahkan Fist Crack. Selesai. Waduh, ini Arfi gak tenang sih. Dia diteror dan dihantui terus-menerus. Karena flicker HP berdaya Arfi terdengar di belakang. Sangat kaget sih tentunya. Harusnya ya, dia nggak expect juga. Karena tadi sempat di Dark Wave juga kan sama Nino.
Ada yang nyanyi Happy Birthday RP itu di belakang, tapi Tsunami Slam berhasil langsung menanti mendapatkan karena satu player, namun untuk sekarang duality lagi dan lagi menghancurkan momentum yang ingin dibangun oleh Alter Ego. Walaupun Lutfi menjadi orang tertinggal dari belakang, tapi tidak bisa Dante, tidak bisa Spear of Destruction akan berpindah tepat. Enggak ya? Tidak. Terlalu berbahaya. Ngilu. Dan akhirnya ada space juga yang bisa dimanfaatkan oleh Savero untuk dapetin inner turret yang terlain. Bahkan sekarang Shadow Kill-nya mendadak berhasil mendapatkan karena Ijume. Tapi untuk kali ini Rene harus pulang lagi. Waduh, ini bahaya sih, damage dari Sun sih udah gak main-main. Ya, dan Swift Trinity ya untuk Savero. Yep. Dan Ijume tadi Sky Piercer di awal, tapi untuk sekarang belum ada stack yang bisa diambil. Udah pasti, karena baru dapetin 1 kill dan punya blood moves. Jadi damage-nya sangat minim sekali. Masih butuh item seperti Concentrated Energy mungkin ya untuk bisa menukarkan bagaimana damage magicnya untuk tetap bisa mendapatkan lifesteal dan juga spell fam ketika menggunakan skill shot. Dan lagi-lagi seketika semua berubah, 5.000 gold dipegang sama Onyx, 11 kill. Dan sekarang menuju ke area Lord, setup seperti apa yang akan diciptakan oleh Onyx. Orang dulu atau Lord dulu? Ya, dan kayaknya bisa orang dulu sih, apalagi ada Lutfi kan. Dia bisa menempel ke arah siapapun yang diinginkan. Nih. Semenjak tidak ada Purify. Lutfi lengket banget loh. Asli. Siapapun ya, pokoknya dia angkat dan dia geser. Sehingga nanti Suns-nya udah tinggal mainin rotation aja. Yap. Oh, dapat ya, tanpa ada juga gangguan yang cukup berarti ya. Karena Lutfi. Oke, mau dihajar lagi. Kemana nih? Berpindah nih. Dan ketahuan. Kiboy! Fist crack on point. Selesai. Benar-benar 3 orang yang kena dan instan menghilang. Oh, ini kembali dengan performa yang sudah lama menghilang juga. Wow, Onyx. Mereka benar-benar tidak hanya bangkit dari zona bawah. Mereka benar-benar ingin menunjukkan siapa tim dengan piala terbanyak di MPL ID. Oke. Sekarang di area mid. Itu semua yang sudah dipancarkan, itu semua yang sudah dijelaskan. Setup-nya begitu baik. Tapi barusan terlihat ada satu orang yang begitu sulit untuk bisa bergabung. Tapi face crack-nya kembali digunakan, bahkan sekarang berlanjut dikeluarkan oleh Savero. Membuat siapapun pemain dari Alter Ego langsung kocar kacir. Tidak ada lebih benci mereka ini, bahkan untuk sekarang coba dapat pergerakan dari Kiboy begitu mengerikan dari mereka. Berhasil mendapatkan satu orang lagi dari Savero. Shadow Kill tidak akan sanggup dan best telah